Halo kawan-kawan, Bento Narto. Ya, kembali lagi kita bersama gua Rocky di Suara Juventini. Semangat, semangat, semangat ya kan. Kali ini gua akan menemani kalian untuk mengisi materi kita di untuk review UCL Liga antara Champions. Juventus melawan Sporting Club Portugal ya kan. Seperti biasa di sini gua tidak sendirian, selalu ditemani oleh rekan-rekan yang ganteng-ganteng ya kan, abang-abang ini yang Wah, ya. selalu mengisi di layar kaca YouTube kalian di Suara Juventini. Nah, di sini ada narasumber yang sering mengisi di Suara Juventini, di Suara Juventini, yaitu saya kenalkan dulu yang bajunya kayak mirip baseball ya kan. Tuh. Oh, baju baseball juga ini kan pas Iya, pas biasa. CWC kemarin. Oh Oke. iya. Selamat pagi, siang, sore, malam. As usual, gue Ali. Kita bakal bahas review Champions League ya sekarang ya. Ngeri-ngeri Yo, sedap nih. Ya, belum Champions menang League. kita di Champions League. Aduh. Baik, satu lagi adalah membership kita yang sudah join di Suara Juventini. Mungkin diperkenalkan siapa Bang namanya. Terus kenapa mau join di membership kita ya kan? Mungkin kena Oke. buat teman-teman kok kenapa sih harus join di membership kita? Keuntungannya apa aja sih Bang kayak gitu? Silakan Bang. Halo, salam kenal Juventini seluruh Indonesia dimanapun berada. Salam kenal, Wih, nama saya Michael Simorangkir. wih. Join di Suara Juventini ini karena kita bisa saling bertukar pikiran terkait tim kesayangan kita yang selalu bikin nangis itu yaitu Juventus. Dan Nangis. juga tidak hanya tidak hanya ya kita bisa bertukar pendapat, juga kita bisa melihat sisi lain dari Ada teman-teman kita grupnya karena ya, kita ada tidak grup perlu WA-nya ya. ada Ada grupnya. grupnya Oh, gila. Itu kalau 25 Itu lu mau Champions tahu, onlinenya League. mau itu 24 jam ya onlinenya kan? Kadang tiga ada puluh yang iya, tujuh jam per iya. hari. Nggak nanggung-nanggung kadang jam 3 subuh aja tuh ya. Nah, Ada yang nanti posting ya kan. ada kadang ada gambarnya Bang Rocky gitu kan. Jadi Ntar ada stiker. gambar Bang Rocky itu bikin semangat tuh di stiker. Ya join lah guys. Nah, Banyak-banyak kok plusnya di Suara Jovi. Nanti ada, gue nah, lupa di kanan apa di kiri lah itu ada apa namanya, ada barcode-barcode-nya. Silahkan guys, nah itu. sangat disarankan. Kira-kira kalian untuk yang mau join kayak Bang Michael, monggo silakan di deskripsi channel kami. Karena dengan begitu kalian bisa join di grup WA kita sama berkesempatan kayak Bang Michael. Nah jangan lupa juga nih, ya kan di scan barcode-nya kita Ya, mungkin scan buat barcode guys. sawer-sawer ya kan, buat beli-beli kopi Ya, ya kan. Semoga Scan, lebih baik scan. lagi ya kan. Nah kita tunggu aja bagi teman-teman, monggo silakan. Oke baik, gue langsung di aja nih. tamunya Yildiz. Nggak usah bertele-tele lagi, kita akan menghadapi UCL di mana kita akan kedatangan tamu yaitu tim dari Portugal yaitu Sporting Club Portugal atau Sporting CP ya. Nah, Hmm. di sini kira-kira gua ingin bertanya ke para narasumber, kira-kira gimana nih tanggapan kalian untuk Juventus saat ini yang dipimpin oleh Spalletti, apakah percaya diri ini untuk meraih kemenangan di partai UCL saat nanti di tengah pekan ya hari Rabu apa hari Kamis sih kalau nggak salah hari Rabu ya. Rabu Iya, pagi dini Rabu hari. Rabu pagi. pagi Nah, tanggal secara 5. historis ya kan Juventus agak kesulitan nih selalu kalau ketemu-temu tim asal Portugal ya kan, baik itu Porto, terusnya Benfica ya kan. Nah, sekarang Sporting Klub Portugal. Nah, kira-kira gimana nih? Walau para narasumber kayak Bang Ali, Bang Michael percaya diri nggak nih Juventus bisa meraih kemenangan Halo at Bang. least untuk di partai saat ini. Dan kira-kira meskipun sulit, eh, bisa nggak menjawab keraguan karena kan kita belum pernah menang ya kalau nggak salah kan di UCL Ya. ini. Nah, mungkin Spalletti bisa meraih kemenangan lagi ya kan untuk debutnya di UCL. Silakan Bang Ali. Oke, Champions League ya. Nggak bisa Champion. dipersiapkan dengan setengah-setengah, ngeri-ngeri sedap. Apalagi karena Juve belum belum pernah meraih kemenangan dari tiga tiga match day kan. Udah dua Iya, kali seri, betul Bang. satu kali kalah. Gitu ya, memang harus diakuin sejauh ini Juve sangat underperforming di Champions League musim ini. Iya. Terlebih lawannya Sporting Sporting Club ini kan mereka udah dua kali menang, kalahnya lawan Napoli. Nah, jadi kalau kalau kita mau cari perbandingan Sporting itu kualitasnya kayak apa, ya mereka sebenarnya kalah lawan Napoli. Tapi pertandingannya pun waktu itu tuh kalau gue sempat nonton,
tayangan ulangnya memang berimbang. Jadi ya mungkin 11-12 tingkat di bawah Napoli kali kualitasnya. Nah, si Sporting Club sendiri ini tipikal mainnya kan memang tipikal main tim-tim Portugal ya, Hmm. atraktif gitu loh. Terus bisa di trio di depannya itu bisa menghadirkan ancaman secara konstan. Mereka punya Trincao, mantan wonderkid Portugal yang dulu sempat di Barcelona. Terus di general lapangan tengahnya ada pemain ini kan, pemain yang sempat kita juga incar juga kan, Hjulman kan, pemain mana itu Denmark ya, Ya, Hjulman. Ya. Nah itu Denmark. ya Juve harus bisa berhati-hati dalam mempersiapkan pertandingan lawan Sporting Club ini. Tapi Juve sendiri datang kan dengan agak-agak upper hand nih, jadi kita nggak bisa jangan minder-minder amat lah. Dua pertandingan terakhir kita lalui dengan kemenangan, kita bisa menutup bulan spooky Oktober kemarin dengan kemenangan dan di bawah pelatih baru seenggaknya optimisme itu mulai ada kembali untuk menyambut partai penting di Champions League ini. Nah, satu lagi nih, Sporting Lisbon ini kemarin di Champions League Match Day 3 itu mereka ngalahin Marseille. Sementara Marseille itu di liga lokalnya ngalahin PSG. Nah, ngeri-ngeri sedap nih jadi nih kita kita jadi nggak bisa nganggap remeh Sporting Club yang memang klub papan atas Portugal. Mereka sedang perform banget, nggak di Champions League, nggak di liga lokal. Ya. Tapi balik lagi, Juve sendiri memang punya advantage tersendiri dengan main home. Kita harapkan juga pastinya ya Juve bisa memetik hasil maksimal ya karena Champions League ini format baru ini nggak main-main. Setiap kemenangan, setiap gol adalah jaminan di mana untuk biar kita bisa maju ke babak selanjutnya. Seenggaknya Juve mungkin saat ini Playoff ngincar lah. maju lewat playoff lah ya karena Iya. 8 besar tuh Udah apa sudah lagi agak ya kan? susah. Bukannya Iya, pesimis sih jadi kayak gitu. realistis saja. Jadi memang Iya. Juve kalau mau mengincar lolos ke babak knockout saat ini paling visible adalah playoff. Makanya partai-partai ke depan nih yang memang udah nggak seberat partai kemarin lagi. Kita udah tim pot satu kita udah lewatin semua kan. Madrid udah nggak ada, Dortmund udah kita udah kita lawan. Nah, ke depannya ini kita harus bisa memetik hasil maksimal. Kita mulai dari lawan Sporting besok. Bisa lah. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali atas komentarnya. Nah, gua ke Bang Michael. Kira-kira bagaimana nih? Percaya diri nggak Juventus bisa meraih kemenangan pertama di partai UCL tengah pekan nanti di bawah asuhannya Spalletti ini kan? Gimana Bang? Ya, kalau ngelihat lawan Sporting Lisbon ini memang sebenarnya sih kalau ditanya percaya diri, cuman nggak sebesar kayak waktu lawan Villarreal yang kita habis lawan Inter itu kan Bang, menang Hmm, taunya seri gitu. Tapi ya ya. tetap harus percaya diri, cuman jangan terlalu takabur kayaknya ya karena kemarin juga kita malah menang lawan Inter malah kayak gitu. Cuman yang gue lihat positifnya adalah di sini kan Spalletti lebih lebih apa namanya udah lebih pengalaman lah daripada Hmm, Tudor. Kayak kita tahu Tudor itu kan dari kemarin yang kita selalu bilang dia ini selalu nggak tahu kapan pergantian pemain gitu. Udah menit 60 kalah 1-0 aja nggak diganti-ganti. Kayak kemarin even kita menang 1-0 aja langsung masukin tuh Konsesau. Kalau udah dilihat udah mentok nih gitu iya. kan. Jadi gua rasa sih percaya diri lah, bisa lah lebih percaya Hmm, diri lagi untuk lawan Sporting ini walaupun secara secara permainan, secara histori lawan tim Portugal ini selalu menyulitkan memang karena kan tim Portugal tuh selalu pragmatis ya. hmm, Cuman kita bisa lihat Sporting ini dia lah juga lagi positifnya tinggi ya. Sekarang lagi peringkat satu karena eh, Porto belum main. Dia memang mungkin peringkat satu, peringkat dua, tapi ya harusnya sih percaya dirinya bisa ditingkatkan dengan pertandingan kemarin yang Cremonese menang dan dengan pengalaman Spalletti sih bisalah kepercayaan diri Juve untuk menang pertama kali di Juventus ini di UCL ini harus bisa dengan juga kita juga lagi ulang tahun ya bisalah pemain kasih selamat ulang tahun lah buat Juve. oh Nanti iya. dikasih hadiah lah sama Elkan gitu kan siapa tahu Ferrari bukan Jeep Atau lagi. oh, bukan Rolex ya? Bukan Rolex Bukan ya? Eh, Rolex, bukan. Wow, Anda, ini Tudor, ini Oh Tudor, ya aduh. beda kan ya beda. jamnya Beda. Tudor, Oh jamnya jamnya itu Tudor, doang. jamnya Tudor, Merek Tudor, merek Tudor. jamnya Tudor. Rolex, tar dulu, tunggu juara UCL. Oh iya Bukan iya. cuma menang, bukan cuma menang kualifikasi. Salah kan, Bang Ali nih. Gitu Bang Lanjut lanjut. Yoki. Oke, baik. Terima kasih Bang Michael. Gua akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sporting Lisbon ini di Liga Portugal ini cukup atraktif, ya kan? Dengan penguasaan bola yang cukup tinggi di atas 60% per laga, ya kan? Ngeri juga nih kan. Dan menunjukkan XG-nya atau expected goal-nya itu cukup tinggi serta agresivitas di dalam kotak penalti
dengan nilai di atas rata-rata. Nah, ciri khas mereka itu dengan passing-passing pendek, terusnya dengan filosofi bola-bola Portugal yang sangat modern. Nah, kira-kira nih bagi para narasumber Juventus di asuhannya Spalletti ini apakah akan bermain sangat dominan nih? Apakah lebih menunggu dulu kah melihat permainan? Apakah langsung nih menguasai jalannya pertandingan saat nanti melawan Sporting Lisbon? Nah, kira-kira dan satu lagi, apakah Juve bisa mengimbangi nih lini tengah mereka yang dikenal cukup oke ya kan? Karena kita masih cukup keteteran ya dengan partai-partai sebelumnya dengan Hmm. kondisi pemain kita. Nah, kira-kira gimana nih Bang Ali nih dari Oke. pertanyaan gua tadi? Silakan Bang Ali. Oke, gua rasa indikasi Juventus akan bermain seperti apa agak kelihatan dari mana tim ini di setup ketika kemarin lawan Cremonese ya. Formasi awal menurut gue sih itu akan tetap 3-5-2, tapi mungkin akan ada beberapa pergantian pemain pastinya karena kemarin Yildiz nggak main lawan Cremonese karena akan diistirahatkan buat lawan ini. Yang jelas incerannya Juve itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan di lini tengah. Hmm. Memenangkan pertarungan di lini tengah tidak harus melulu dengan penguasaan bola. Bisa juga dengan bagaimana tim itu, eh, bagaimana misalnya Juve mencegah Sporting Lisbon bisa menciptakan peluang lebih banyak. Hmm. Apakah dengan bermain agresif, ataukah justru mid atau low block, lalu incer dengan counter. Nah, itu kita lihat tuh. Gua rasa pertandingan lawan Sporting besok, sisi pragmatisnya Spalletti akan lebih keluar. Yang Hmm. penting adalah bagaimana Sporting Lisbon ini tidak dibiarkan bisa menciptakan peluang dengan lebih banyak, di mana Juve akan lebih banyak mungkin nggak necessarily parkir bis atau apa, tapi memang lebih reaktif kayak jatuhnya ya, karena dengan tim yang di setup kayak lawan Cremonese kemarin kan kayak let's say Cambiaso digeser ke tengah, maksudnya posisi awal dia di kanan tapi dia digeser ke tengah, lalu McKennie juga memenuhi tengah depan untuk pressure gitu loh. Jadi seenggaknya kalau memang kualitas Juve kalah di tengah, tapi secara kuantitas nggak boleh kalah. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Jadi menurut gue sih memang kunci permainannya itu adalah bagaimana memenangkan lini tengah untuk bisa mencegah Sporting menciptakan banyak peluang dan Juve justru bisa mencuri mencuri peluang dari apa ya dari pertarungan di lini tengah itu. Gue melihatnya seperti itu. Oke, nah kalau Bang Michael kira-kira gimana nih? Bagaimanakah Juventus asuhan Spalletti ini akan menghadapi gaya bermain yang cukup atraktif dan sangat dominan oleh Sporting Lisbon? Nah, apakah Juventus berani mengimbangi jalannya pertandingan atau lebih reaktif mengandalkan transisi yang sangat cepat? Gimana, Bang? Oke. Kalau menurut gue sih gue lihat dari caranya Spalletti ya Bang, gue dan juga dengan nggak tahu nih Yildiz ada atau enggak, tapi menurut berita kan Yildiz masih nggak ada ya. Jadi gua Hmm. anggaplah Yildiz nggak ada gitu. Jadi mungkin Dia Juve cedera apa gimana sih? cedera Fat. pas Oh, latihan cedera. tabrakan paha gitu. Cuman mungkin Waduh. kan Hmm. waktu kemarin Cremonese mungkin nggak mau dipaksain kali Bang ya. Mungkin ya bisa Ya, aja ya. juga pas pertandingan lawan Sporting bisa gitu. Cuman sejauh ini sih belum ada tanda-tanda dia sembuh gitu. Jadi mungkin Hmm. kita anggap aja nggak ada Yildiz gitu. Hmm. Menurut gue sih dengan nggak ada Yildiz ini mungkin akan sama seperti lawan Cremonese. Bedanya kan Cremonese kita yang lebih berani ya. Kemarin kan Iya. masih baca-baca permainan lah. Mungkin buat Iya. gue juga di 10-15 menit pertama Spalletti bakal membaca permainan Sporting yang memang penguasaan bola, tapi semoga aja kalau bisa memang transisi cepat ini dilakukan di pertandingan ini juga kayak kemarin gol langsung di menit kelima kan siapa tahu langsung bermain defensif Sportingnya kayak gitu langsung Hmm. kaget kayak gitu efek kejut dari gol cepat seperti itu. Cuman kalau misalnya dilihat overall mungkin akan melihat dulu mencari-cari bagaimana nih si siapa namanya Sporting akan bermain, lalu jika memang ada kesempatan gua rasa mungkin akan direct play, tapi 10, 15, 20 menit pertama lah mungkin akan transisi cepat dulu dengan mengandalkan sisi sayap lagi kita yang eksploitatif, dan semoga lini tengah kita kayak tadi kata Bang Ali juga mungkin kalau kualitas bisa dibilang 11-12 ya harusnya sih kita di atas ya dengan nama-nama yang ada. Cuman kita pasti harus memenuhi lini tengah itu agar eh, tidak tidak kalah, karena di dua pertandingan itu kan apalagi lawan Villarreal dan lawan ya Villarreal kita tuh
tengahnya kelihatannya numpuk tapi kalah terus gitu. Mungkin itu yang akan Hmm, jadi perhatian Spalletti gitu karena kita banyak banget kebobolan dari tengah. Padahal tengah itu rame betul. kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa jadi poin dari Spalletti bahwa ya percuma kita numpuk tengah tapi nggak berfungsi dengan baik kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ, Bang. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bang Michael. Ya, gue juga berharap eh Spalletti bisa membuktikan nih kan, jangan hanya lawan Cremonese doang ya kan, harus bisa membuktikan bahwa partai UCL juga dia babat ya kan. Iya. Oh Jangan iya. sama ya. Iyalah. Tato-nya ntar jadi Juventus lagi ya kan. Tato Baik, Spalletti selalu jadi sorotan. Spalletti. baik, Iya. gua akan bertanya pada materi selanjutnya. Pertanyaan terbesar nih saat nanti menjelang partai UCL melawan Sporting Lisbon. Kira-kira formasi atau line up yang akan digunakan oleh Spalletti itu seperti apa? Apakah satu akan tetap menggunakan dua striker lagi kah kayak kemarin melawan Cremonese, Openda dengan Vlahovic atau dengan satu striker? Yang kedua adalah posisi Koopmeiners kan kemarin sebagai LCB ya, left center back. Apakah akan dikembalikan ke posisi tengah atau tetap di situ tuh? Nah, yang terakhir kira-kira dengan formasi yang ditunggu-tunggu oleh kita sebagai para Juventini ini, kira-kira sistemnya akan menjadi ciri khasnya tuh nanti seperti apa tuh? Kira-kira abang-abang ini. Nah, aku ke Bang Ali dulu deh, ya kan? Silakan Bang Ali. Oke. Gue mau jawab justru dari paling terakhir ya. At least dari bagaimana tim ini secara awal di setup. Kalau buat langsung main 4-3-3, FIFA itu sekarang terlalu risky karena memang semua timnya ini nih belum terbiasa buat main 4-3-3. Oke lah, empat Hmm. tiga tiga itu bisa kita jadikan sebagai misalnya ujungnya nanti setelah tim berevolusi dari kalau sekarang memang tim Juve itu kan dia masih biasa bermain dengan polanya tidur kan 3-4-2-1 atau at least 3 back lah. Jadi menurut gue mungkin tim akan disiapkan di awal tuh setupnya tetap pakai 3 back tapi kayak apa ya gue mungkin bilangnya kayak semacam hybrid gitu loh jadi Hmm. sebenarnya misalnya kita bilang main tiga Pop Miners di kiri di tengahnya gue nggak tahu siapa mungkin Gatti atau Kalulu nah ketika nyerang itu yang stay di belakang biasanya tetap cuma dua nih Kalulunya naik. Nah, sekarang di kiri kita kita lebih punya kayak kemarin kita ada Kostic di sayap kiri dia lebih agresif buat naik. Sementara Cobb Mainers bukan tipe pemain agresif buat naik kan. Jadi dia yang stay di belakang. Kayak gitu. Nah, Hmm. buat Cobb Mainers sendiri sepertinya memang ujung-ujungnya dia bakal lebih di utilize di left center back di LCB ini. Demi juga membuat membuat dia sebagai ball playing defender kayak pas gue bilang di tadi di apa review lawan Cremonese dengan trace dia sebagai yang passingnya bagus itu kan bisa motong-motong passing bypass ke sepertiga akhir lapangan tuh itu setengah setengah pekerjaan di lini tengah sebenarnya udah selesai kalau itu bisa dijalankan jadi Ya. langsung aja langsung ke pemain depan sisanya gelandang tengah tinggal cover kalau kalau bola kerebut gitu kan itu kan salah satu dimensi lain dari penyerangan kayak kalau dulu kita ngelihat Juve 2016 2017 ketika kita punya registranya Pjanic yang dia bisa ngatur bola di tengah tapi ketika dia di press justru pola serangan Juve terbantu dari belakang. Bonucci sama Barzali bisa dengan santai bypass passing-passing ke depan, jadi ya Oh. aman gitu loh permainan. Mungkin mungkin jatuhnya kita bisa belajar dari situ dan itu dulu deh yang kita incar ya. Hmm. Nah, untuk pemain di depan sepertinya kalau Yildiz fit, gue berharap juga Yildiz fit dan dimainkan memang akan bermain nampaknya akan bermain lagi dengan dua pemain depan di belakang Yildiz jadi second striker dan pelayan untuk menjadi pelayan utama dari Prima Puntanya kita nggak tahu siapa siapa yang akan dipilih kemungkinan besar sih kayaknya Vlahovic karena Hmm. memang ya secara mental bermain di Champions League dia udah ada dan memang beberapa pertandingan terakhir grafiknya positif ya dia kita kita lihat work rate dia bagus dan somehow di akhir masa kontraknya yang tinggal beberapa bulan ini kok mainnya jadi tiba-tiba bener lagi nih kurang ajar Ya, banget kan sementara striker yang kita beli belum belum apa si si Jonathan David masih mental. belum belum nyetel banget lah nah jadi buat gue sih seperti itu ya. Jadi memang di depan akan ada dua. Nah di belakangnya ini nih biasanya yang kayak supporting role-nya nih. Gue nggak tahu deh. Hmm. Apakah nanti yang dimainkan itu McKennie atau Conceição. Kalau memang Juve dari awal memang mau main lebih menyerang dan establish dominance, gue rasa sih bakal Conceição duluan yang dimainin. Hmm. Nanti di akhir baru kita tweak deh. Kita nggak tahu deh apakah Zegrova bisa dimainin. Tapi kalau memang incernya safe dulu,
Gua nggak akan heran kalau McKennie yang dimainin karena dia dia bisa bisa lebih apa ya, memenangkan pertarungan fisik di tengah lah. Seenggaknya kalau itu balik lagi yang tadi gue bilang, kalau secara kualitas Juve nggak unggul di lini tengah, secara kuantitas harusnya itu bisa menutupi dengan adanya seorang yang tenaganya berlebih kayak McKennie ini. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali. Wih, mantap kali nih penjelasan dari Bang Ali. Kita langsung saja ke Bang Michael. Kira-kira gimana nih? Tetap menggunakan dua striker apa satu striker? Terus si Cop Manners nih balik ke posisi awal di tengah apa tetap di LCB? Karena kemarin di lawan Cremonese dia dicoba di situ karena dengar-dengar dulu pernah mencoba di posisi di LCB saat di Liga Belanda ya kalau nggak salah ya. Terus dan satu lagi apakah langsung menggunakan formasi 4-3-3 yang ciri khasnya si Spalletti saat menghadapi Sporting Lisbon? Kira-kira gimana Bang Michael? Silakan. Ya kalau gue lihat ya Bang ya, biasanya kalau pelatih baru tuh ya, apalagi pertandingan pertamanya menang, dia biasanya akan menggunakan formasi yang sama pas pertandingan pertamanya menang gitu. Jadi gue rasa sih mungkin formasinya akan sama 4-3-1-2 gitu, penyerang tetap Hmm. dua, di mana memang kalau ngeliat Openda kemarin tuh dia efektif sih. Vlahovic memang target man, dia yang muter-muter gitu nyari bola kayak gitu. Dan di mana besok kalau memang ada Yildiz itu lebih bagus lagi. Tapi kalau memang nggak ada Yildiz, gue rasa sih, gue nggak tahu apakah memang Cop Miners akan di LCB lagi. Tapi kalau menurut gue pengennya Cop Miners ini kayak waktu kita punya Kedira. Nah, ya betul. Kedira tuh Hmm. selalu nutupin ruang kosong. Tadi gue ngarepnya dia kayak gitu. Jadi ditaruh di 4-3-1-2, si Cop Miners ini kayak Kedira atau Gundogan aja. Nggak usah banyak bola gitu. Itu tapi dia harus lihat Openda kemana, Vlahovic kemana. Nah dia cari ruang kosong di Ya. situ tuh kita selalu kehilangan peran kayak Kedira, di mana itu sangat efektif sih. Kita nggak pernah lagi lihat pemain tengah kayak Kedira yang nyetak hat trick kayak waktu lawan Udinese. Gue pengennya Cup Miners kayak gitu tuh, apalagi dengan Sporting yang penguasaan bola, di mana berarti dia nggak apa namanya nggak parkir bus, agak terbuka. Jadi itu menurut gue sih kesempatan bagus buat Cup Miners jika memang nggak dilakuin ke LCB, karena menurut gue kalau memang ada McKennie 4-3-1-2, Kostik di kiri, kalau Lugati kemarin di tengah sama Cambiaso ke kanan, McKennie malah nanti kalau Cambiaso ke depan, ya dia gantiin gantiin Cambiaso gitu. Jadi McKennie ke belakang, Hmm. kayak tadi kata Bang Ali. Nah di dua di tengah ini Turam sama Locatelli akan maju ke depan ya. Kostik juga maju, jadi back ke belakang tiga gitu. Jadi 4-3-3 mungkin hanya di kertas kayak gitu ya. Tapi untuk transisinya yang gue harapin sih kayak gitu. Apalagi memang McKennie ini kita lihat ya, keunggulannya memang stamina-nya yang nggak habis-habis. Dan memang ya dia yang ada saat ini kan. Kalau dulu kan kita punya punya Vidal, punya Samoa, banyak lah gitu. Dan mungkin ya nanti uh, Vlahovic gue berharap juga sih akan lebih efektif lagi. Kayak kemarin kan sebenarnya kan Cremonese formasinya Spalletti ini udah bagus nih, tapi sayang aja dia dua kali. Tapi emang Audero bagus banget sih kemarin kan. Dan Iya. memang Vlahovic Betul. pakai kaki kanan kemarin nendangnya gitu. Jadi mungkin formasinya tetap 4-3-3, tapi mungkin di pas sudah pertandingan 4-3-1-2 dengan yang tadi. Semoga Cop Miners jika memang dimainkan bisa menjadi Kedira atau Gundogan, tapi jika memang Yildiz ya udah, berarti memang akan mainnya direct play ke Yildiz dari Locatelli. Mungkin kayak gitu Bang. Dengan berharap si siapa Sporting Lisbon ini nggak akan parkir bus sih kalau ngelihat permainan dia. Oke, baik. Terima kasih Bang Michael. Nah, kita akan masuk ke materi terakhir yaitu perkiraan starting line up yang akan dipakai untuk sama melawan Sporting Lisbon. Nah, kira-kira menurut Bang Ali, kira-kira siapa aja nih yang masuk starting line up besok nih? Silakan Bang Ali. Oke. Formasi buat gue masih sama seperti kayak pas lawan Cremonese ya, 3-3-5-2 lah at least. Di belakang tetap di Gray, tiga di belakang itu suka nggak suka mau nggak mau memang masih akan, menurut gue versi gue sih, co-minersnya yang jadi LCB di tengah, meskipun ini riskan, Gati di kanan, Kalulu. Diharapkan tuh Kalulu bisa lebih ngebantu saat serangan dari sisi kanan. Nah, lima di tengah ini kirinya, ada kemungkinan, dan gue rasa Kostic akan starter lagi. Nggak bisa dipungkirin kemarin dia bikin gol ya, mungkin itu jadi boosting buat morale dia. Di tengah, Thuram sama Locatelli, lalu di kanan ada Cambiaso. Itu kan, nah satu di depan ini nih yang tiga Hmm. tiga lima dua yang lima lima terakhirnya ini nih, gue masih 50-50, tapi tebakan gue
Conceição akan dimainkan, lalu dua di depan adalah Yildiz dan Vlahovic. Jadi sebenarnya Yildiznya ini nih akan tuh agak agak turun jadi second striker. Jadinya sebenarnya ya kayak 3-4-2-1 lagi sih. Yildiz dan Conceição ini bakal jadi outlet utama serangan di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk Hmm. mensupport Vlahovic. Jadi ya agak-agak 3-4-2-1 sih jatuhnya, bukan 3-5-2 ya, karena itu dia berkaca dari pertandingan lawan Cremonese ya, Juve sedang mau mencoba agar bisa menghadirkan serangan baik dari kiri atau dari kanan. Nah itu dia objektif utama Juve itu sekarang itu. Jadi agar serangan tidak monoton banget, kita harus bisa menghadirkan serangan baik dari kiri dan dari kanan. Makanya gue lebih memprediksi kalau yang jadi starter itu nanti Yildiz, Chico Conceição untuk Hmm. mensupport Vlahovic gitu. Dan sisanya ya pemain-pemain cadangan yang gue memang bergantung pada experience-nya Spalletti lah. Kapan dia mau masukin Azik, kapan dia mau masukin Zegrova, ya gue harap pemain-pemain cadangan kita bisa diutilize dengan baik lah berdasarkan bagaimana pertandingan nanti berkembang kan. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali. Nah, tapi prediksi skornya berapa Bang Ali? Sekalian. Oh, Wow, ngeri-ngeri jadi sedap skor. sih ya. Gue Hmm. masih bisa optimis menang, tapi memang untuk clean sheet susah. 3-2 buat gue. 3-2 Wih, juga menang. 5 Wow. gol di Turin ya, ya kan? Keren Harus juga dong. ya. Ya, sayang kalau begadang nggak banyak gol. Nah, kira-kira Bang Michael gimana nih? Prediksi starting line up-nya dan prediksi skornya berapa? Ya, kalau gue mungkin sama kayak Bang Ali untuk formasinya 3-5-1-2, tapi untuk pemain 3-5-1-2, 3-4-1-2 atau 3-4-2-1, tapi untuk backnya kiri Gatti, tengah Kalulu, kanan McKennie gitu Bang. Dan di depan itu 5 atau 4 yang nanti akan transisi ke 5-2 atau 4-1-2 gitu. Bagian kiri kalau ngelihat apa namanya penampilannya Kostik ya, lagi Hmm. gacor banget dia nih. Tengah itu Locatelli Thuram ini udah memang nggak bisa diganti lagi. Untuk kanan ya bisa Cambiaso. Untuk mungkin kalau nanti di kanan ini di tengah ini ya Cop Miners lah mungkin, atau misalnya Hmm. nanti bisa si siapa namanya itu Siapa Cambiaso ya? ke sini dan nanti Oh. ada Yildiz atau Conceição lah ke kanan gitu. Paling kanan. Jadi itu nanti bisa bisa pilihan, dan dua di depan Openda sama Yildiz. Tapi kalau 3-4-1-2 ya empatnya itu Kostik, Locatelli Thuram, kanannya Cambiaso, Yildiz, Openda, dan depannya Vlahovic. Ya sebenarnya gue berharap sih Yildiz ada ya, cuman gue sampai sekarang nyari beritanya nggak ada kabar dia akan istirahat Hmm. berapa lama. Tapi ya kita pasti berharap Yildiz main kayak gitu. Karena memang kita butuh banget kemenangan di Sporting ini untuk meningkatkan mental kita ya. Sebelum Ya, apalagi sebelum apa namanya nanti kan ya pastilah menang di Liga Champion setelah seri berkali-kali dan kalah berkali-kali, itu pasti akan meningkatkan moral pemain kayak gitu. Mana Ya. nanti juga di bulan ini kan ada apa namanya kualifikasi Piala Dunia lagi gitu. Jadi semoga bisa menang jadi untuk meningkatkan moral pemain. Dan juga kalau ditanya skor, gue sih berharapnya memang tadi juga kayak kata Bang Ali, gue nggak bisa ngarep clean sheet kayaknya. masih susah kan? Bingung gue, Masih susah. susah Objektif banget. aja masih Pengen susah. dia objeknya susah banget. Karena kalau ngeliat gol dari kemarin, ada mereka tuh dari tengah semua gitu, kok kayak nggak ketutup gitu. Tapi ya sudah, kita realistis saja, skor 3-1 Wih, Semua mantap. untuk Juve. Gue kalau pede gua lah kalau 3-1. skornya tipis 2-1, ya kan. Yang penting menang. Yes. Oke. Susah juga Yang kan? penting Prinsip menang. susah juga kan? Nggak Ini susah, clean sheet ya kan. susah banget. Apalagi Oke, kalau back-backnya kapan masih clean kayak sheet lagi? begitu, ya kan. Nah Kemarin kan? aja Gati aja Entah di grade kalah. tiba-tiba jago, ntar tiba-tiba blee ya, kan nggak ngerti Hmm. gitu. Kadang di Grey ini tiba-tiba kayak kerasukan Buffon tiba-tiba ntar Jago, biasa lagi, ya kan. Aduh. iya. Orang Ya, ya. kemarin lawan Madrid aja sebenarnya kita bisa clean sheet. Itu kalau nggak gara-gara tiang ke arah Bellingham aja. Iya. Iya betul. Si Itu Bellingham boleh. dapat bola away. Itu pas lagi di Grey lagi gacor, tetap aja kalah. Ya udahlah, mungkin berharap realistis aja lah kita. Oke lah, baik. Terima kasih Bang Ali dan Bang Michael atas kesempatannya pada materi kali ini. Semoga Juventus bisa menang, meraih kemenangan Amin. pertama di UCL. Ya. Amin. Dan jangan lupa juga untuk para teman-teman atau kawan-kawan semua yang ingin join di membership, monggo silakan Join, join, join bawah ada di deskripsi. deskripsi channel kita. Karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih ngobrol,
tukar pendapat, ngeluarin unek-unek tentang Juventus, silakan ya kan. Karena di situ ada grup WA-nya. Betul. Grup WA-nya mungkin nanti sebelum kiamat itu kali ya, mungkin itu rame mulu ya kan. Kalau kalau gue lihat itu mulai dari dini hari, kadang jam kerja juga ada aja yang update tentang Juventus. Iya, Hebat banget, gue bilang kayak gitu. Bilang, nah itulah secinta itu. keunggulannya ada grup WA ya kan. Nah, jangan lupa juga di subscribe, dengan begitu channel kita bisa berkembang dengan baik, lebih baik lagi. Jangan lupa juga ditulis di kolom komentar baik itu saran, kritik atau apapun mengenai Juventus. Nah, di-share juga nih ke teman-teman. Ya. Nih ada channel yang bisa beropini mengenai Juventus, ada di Suara Juventus ini. Dan jangan lupa juga di scan barcode juga karena dengan begitu Nah, kita bisa ngopi-ngopi di luar. Ya, buat jajan, buat jajan. buat jajan. Akhir kata 10.000 dari tidak akan membuat Anda Hah? jadi miskin. 10.000 tidak Mengundang akan Kellan membuat Anda Yildiz. jadi miskin. Akhir kata dari gua terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Vino alla fine. Forza 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 Juve. 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 Mantap. Terima kasih.